Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Hakim dan teman saya Widya Stuti Pratiwi akan mempresentasikan materi tentang penerapan politik Islam di Indonesia. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politik, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani. Politik yang berhubungan dengan negara dengan akar katanya polites atau warga negara dan polis atau negara kota. Secara etimologi, kata politik berhubungan dengan kebijakan, sehingga politik adalah proses pemesanan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara Arab. Di dalam bahasa Arab, politik dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafus salih dikenal istilah siyasah syariah. Misalnya, dalam Al-Muhit, siyasah berakar kata sasa yasusu. Dalam kalimat sasa ad-dawaba yasusuha siyasatan berarti koma alaiha warodlaha wa adabaha atau pelatihannya, melatihnya dan mendidiknya. Bila dikatakan sasa al-amra artinya dabbarahu atau mengurusi atau pembantuan. Jadi asalnya makna siyasah atau politik tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia, urusan-urusan pria, tapi dinamai politikus atau siyasiyun. Dalam realitas bahasa Arab, dikatakan bahwa ulil amri mengurusi rakyatnya, pembantuannya, dan menjaganya. Dengan demikian, politik pemeliharaan atau riayah Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik dalam sabdanya adalah Bani Israel, mereka diurusi urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan rakyat atau masyarakat. Beberapa ahli memiliki definisi berbeda dari siyasah syariah. Yang pertama, menurut Ibnu Nujaim, siyasah syariah adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandangnya baik, meskipun belum ada dalil atau argumentasi yang terperinci yang mengaturnya. Yang kedua, menurut Ibnu Aqil al-Hanbali, siyasah syariah adalah suatu tindakan atau kebijakan yang membuat umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun atau terkait hal itu. Yang ketiga, menurut Abdurrahman Taj, siyasah syariah adalah suatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain. Ruang lingkup politik Islam. Yang pertama, siyasah dusturiyah. Ruang lingkup dalam fikih siyasah dusturiyah atau politik tata negara merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya di pihak lain dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ruang lingkup fikih siyasah dusturiyah meliputi A. Persoalan imamah atau kepala negara, hak dan kewajibannya. Menurut Al-Mawardi, pengertian imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Hak yang dimiliki oleh imam yaitu hak untuk ditaati dan dibantu. Namun dengan adanya perkembangan zaman, ada satu hak lagi
bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidup dan keluarganya. Adapun kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah memelihara agama, mentahfizkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, memelihara dan menjaga keamanan, menegakkan hukum-hukum Allah, menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, menentang orang-orang yang menentang Islam setelah diadakan dakwah kepada orang dengan baik-baik, menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak, memungut fa'i dan sodakoh sesuai dengan ketentuan, menggunakan serta mengerahkan pengurusan kekayaan negara kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur, dan melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang berlangsung di dalam membina umat dan menjaga agama. B. Persoalan rakyat, status, dan hak-haknya. Rakyat terdiri dari muslim dan non-muslim, atau bisa juga disebut kafir zimmi dan musta'min. Kafir zimmi adalah warga non-muslim yang menetap selamanya, sedangkan musta'min adalah orang asing yang menetap untuk sementara. Kafir zimmi memiliki hak-hak kemanusiaan, sipil, dan hak-hak politik, sedangkan musta'min tidak memiliki hak politik. Hak-hak yang dimiliki rakyat adalah perlindungan tentang kehidupan, harta, dan kehormatan, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyampaikan pendapat dan berkeyakinan, serta jaminan akan kebutuhan pokoknya. Sementara itu, hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi dari rakyat. C. Persoalan baiat. Baiat adalah membaiatkan seorang amir dan mengikatkan perjanjian. Mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian atau jual beli. D. Persoalan wali al-ahdi. Sumber kekuasaan dan kriteria imam. Imamah dapat dipilih dengan dua cara, yaitu dengan pemilihan wa al-aqdi dan dengan janji atau penyerahan kekuasaan imam yang sebelumnya. Cara yang kedua inilah yang disebut dengan waliul ahdi. Kriteria atau syarat-syarat imam antara lain adil, berilmu, sehat panca inderanya, sehat anggota badan, memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mengatur rakyat demi kemaslahatan, serta menjunjung tinggi kebenaran, rasa tanggung jawab, dan tabah. E. Persoalan perwakilan dan al-aihal wal al-aqdi. Al-aihal wal al-aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang memilih dan membaiat imam, mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat, membuat UU yang mengikat seluruh umat di dalam hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan hadis, mengawasi jalannya pemerintahan, dan sebagai tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya. Yang kedua, siasah dauliyah. Titik berat pembicaraan siasah dauliyah atau hukum tata negara adalah sekitar hubungan antara negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional. Materi pokok pembahasan fikih siasah dauliyah antara lain: A. Korps diplomatik. Korps diplomatik adalah kepala negara asing yang berkuasa di Darul Kufar atau di wilayah negeri non-muslim, termasuk tamu-tamu sahabat dan perwakilan negara asing atau staf kepala negara di waktu mereka berada di negara Darussalam. B. Tawanan perang. Tindakan terhadap tawanan perang ada dua, yaitu membebaskan tawanan itu dengan baik atau mana, dan menukarkan tawanan itu dengan tebusan atau fida. C. Perjanjian damai. Perjanjian yang dilakukan oleh Darussalam dengan negara lainnya dalam keadaan perang, itu disebut perjanjian damai atau gencatan senjata. Yang D. Penyerahan penjahat antar negara Darussalam. Menurut teori fikih siasah, setiap negara yang termasuk Darussalam dipandang sebagai wakil yang mutlak bagi negara lain untuk menjalankan hukum Islam. Yang ketiga, siasah maliyah. Di dalam siasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara yang harus diambil untuk mengharmonisasikan orang-orang kaya dan orang-orang miskin agar tidak terjadi kesenjangan. Dalam siasah maliyah ada beberapa hal yang menjadi pembahasan, antara lain persoalan hak milik, zakat, harta wakaf, dan perpajakan, serta bea cukai.
Asas-asas politik Islam. Yang pertama, hakimiyah ilahiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Tidak mungkin ianya menjadi milik sesiapapun selain Allah dan tidak ada sesiapapun yang memiliki suatu bahagian daripadanya. Firman Allah yang mafhumnya dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Surat Al-Furqan ayat kedua. Baginya segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan hukum, dan kepadanya kamu dikembalikan. Surat Al-Qasas ayat 70. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Surat Al-An'am ayat 57. Yang kedua, risalah jalan kehidupan para rasul diiktiraf oleh Islam sebagai Sunan Al-Huda atau jalan-jalan hidayah. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan daripada Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat-umat mereka. Para rasul sendiri yang menyampaikan hukum-hukum Allah dan syariat-syariatnya kepada manusia. Risalah berarti kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW adalah satu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah di dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul menyampaikan, mentafsir, dan menerjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan mereka. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah SAW. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah SAW dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah SAW untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Firman Allah yang mafhumnya, apa yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Dan kami tidak akan mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 64. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, akan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang telah mereka datangi, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Yang ketiga, khalifah berarti perwakilan. Dengan pengertian ini, ia bermaksud bahwa kedudukan manusia di atas muka bumi ialah sebagai wakil Allah. Ini juga bermaksud bahwa di atas kekuasaan yang telah diamanahkan kepadanya oleh Allah, maka manusia dikehendaki melaksanakan undang-undang Allah dalam batas-batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik, tetapi ia hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi pemilik yang sebenarnya. Firman Allah yang mafhumnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian kami jadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Quran Surat Yunus ayat 14. Seorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Oleh itu, khilafah sebagai asas ketiga dalam sistem politik Islam menuntut agar tugas tersebut dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mereka mesti terdiri dari beberapa orang yang benar-benar menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggung jawab yang terangkum di dalam pengertian khilafah. Mereka tidak terdiri daripada orang-orang zalim, fasik, fajir, dan lalai terhadap Allah,
serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan olehnya. Mereka mestilah terdiri daripada orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, serta kemampuan intelek dan fisikal. Yang keempat, mereka mestilah terdiri dari beberapa orang yang amanah, sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan. Prinsip hukum politik Islam. Yang pertama, prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip kedaulatan atau al-hukmiyah dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 40. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya nama-nama kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 8 dan 135. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran dan sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat Asy-Syura ayat 15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Yang ketiga, prinsip musyawarah dan ijma'. Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Syuro dan ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip persamaan. Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat di atas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relativitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah agama, bukan akal, apalagi perasaan. Hak dan kewajiban negara dan rakyat. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmasani dalam bukunya Arkan Hukuk Al-Insan,
Beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri, dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang keenam, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini ditemukan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal Aqdi atau parlemen, wilayat al-Hisbah, serta wilayat al-Qodo. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam atau Sunni bukan seorang yang suci atau maksum. Oleh karenanya, sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasihati. Yang kelima, karakteristik politik Islam. Secara kategorial, ada 3 paradigma dalam pemikiran politik Islam, yaitu paradigma integralistik. Paradigma ini mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Islam adalah din wa daulah. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Antara keduanya merupakan totalitas utuh dan tidak dapat dipisahkan. Paradigma substantif. Pengikut paradigma ini mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan dan menguntungkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan negara, sebab melalui negara, agama dapat berpihak dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan negara. Begitu juga sebaliknya. Negara memerlukan kehadiran agama karena hanya dengan agama suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik dan moral. Paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma sebelumnya, integralistik dan substantif. Sebagai gantinya, diajukanlah konsep pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual semata. Yang keenam, perbandingan konsep Islam dengan demokrasi. Pertama, persamaan keduanya yang meliputi kesetaraan atau disebut juga al-musawah. Prinsip persamaan muncul untuk menentang sistem dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh aristokrasi atau oligarki serta perlawanan terhadap hierarki dan diskriminasi sosial. Asas ini adalah salah satu dari 3 nilai yang dituntut oleh Revolusi Prancis di samping kemerdekaan dan persaudaraan. Dalam konsep modern, yang dimaksud prinsip persamaan adalah kesamaan dalam kesempatan, yakni kesamaan dengan cara menghapus hambatan yang bisa menghalangi individu dalam mewujudkan potensinya, dengan menghapus hukum dan hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi-posisi sosial, ekonomi, dan politik bagi kelas, ras, atau seks tertentu. Kebebasan atau disebut juga al-hurriyah. Kebebasan adalah salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi, tetapi tidak semua bentuk kebebasan menunjukkan makna demokrasi. Menurut Norman, kebebasan yang dimaksud hanya menunjuk pada kebebasan politik yang berkaitan dengan demokrasi, yakni yang mencakup kebebasan bersuara, berpartisipasi dalam politik, dan mempengaruhi pemerintahan. Sebuah sistem yang demokratis harus memberikan pengakuan atas kebebasan masyarakat untuk berkumpul, mengomunikasikan ide, dan berbeda dengan pemerintah.
Dalam Islam, kebebasan ini meliputi kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Kebebasan beragama adalah kebebasan paling fundamental dalam urusan sosial dan politik kehidupan manusia. Ajaran agama yang merupakan ajaran yang paling benar ternyata tidak dipaksakan. Rasulullah SAW sendiri selalu diingatkan bahwa tugasnya hanya menyampaikan pesan Tuhan, tetapi tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya. Pluralisme adalah toleransi keberagaman kelompok etnis dan budaya dalam suatu masyarakat atau negara. Keberagaman agama atau sikap yang ada dalam sebuah badan atau institusi dan sebagainya. Pluralisme merujuk pada masyarakat plural yang penduduknya terdiri atas berbagai suku, etnis, ras, dan agama, di mana beberapa faktor ini terkadang menyatu dan cenderung mendorong terjadi konflik. Dalam Islam, pluralisme merupakan hukum alam yang tidak akan berubah dan tidak bisa ditolak. Secara jelas Al-Quran menyatakan bahwa manusia memang diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Karena itu, pluralisme harus diterima sebagai kenyataan yang meski dihargai dan dipandang secara optimis dan positif, sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Quran Surat Al-Rum ayat 22. Bahkan, Al-Quran menyatakan bahwa perbedaan pandangan tidak harus ditakuti atau ditiadakan, tetapi justru harus dijadikan titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Perbedaan keduanya yang meliputi syuro atau disebut juga musyawarah. Konsep syuro yang diterjemahkan dengan musyawarah biasanya ditunjukkan untuk sebagian intelektual muslim sebagai salah satu prinsip yang sejalan dengan demokrasi. Demokrasi memakai asas musyawarah untuk menentukan keputusan dan Islam juga menggunakannya yang disebut syuro. Mereka yang menyatakan ini berdasarkan atas keputusan Rasul yang diambil saat perang Uhud, di mana saat itu Rasul mengikuti suara mayoritas. Imah atau kepemimpinan. Islam memberikan perhatian cukup atas persoalan imah ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim menyatakan al-imah min Quraisy. Kepemimpinan adalah hak dari orang-orang Quraisy. Artinya, kepemimpinan umat tidak menjadi hak semua orang, melainkan hak orang-orang tertentu, yakni kalangan Quraisy, kalangan keluarga Rasulullah SAW. Al-Nawawi yang menulis Syarh Sahih Muslim menyatakan bahwa hadis ini tidak merujuk pada golongan tertentu seperti yang ditunjukkan dalam teks, tetapi lebih merupakan persyaratan kualitas, yakni seorang pemimpin harus mempunyai kualitas tertentu, khususnya kualitas spiritual. Perbedaan gender. Persoalan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam Islam jelas ada. Posisi wanita Islam secara hukum bukan tidak menguntungkan, tetapi dalam beberapa hal memang berada di bawah laki-laki. Mereka mempunyai sedikit hak dan kewajiban menurut sudut pandang keagamaan. Misalnya, tentang tebusan darah atau disebut diat, persaksian dan warisan. Hak wanita diperhitungkan setengah dari laki-laki. Begitu pula tentang perkawinan dan perceraian. Status wanita kurang beruntung dibanding laki-laki. Al-Alzimi. Persoalan lain yang berbeda dengan nilai demokrasi adalah konsep Al-Alzimi yang menempatkan posisi masyarakat non-muslim sebagai kelas 2 dalam negara. Di Indonesia, persoalan ini menjadi perdebatan sengit. Setidaknya ada 3 kelompok pemikiran yang berbeda dalam menanggapi persoalan ini. Pertama, mereka yang masih mempertahankan konsep zimmi dan harbi tetapi mendukung perlindungan dan jaminan sepenuhnya pada hak-hak zimmi. Kedua, mereka yang menolak konsep ini untuk menghindari diskriminasi terhadap warga negara. Dan yang ketiga, mereka yang menolak konsep ini tetapi masih mempertahankan posisi tertentu, misalnya kepala negara untuk orang Islam.
Yang ketujuh, implementasi politik Islam di Indonesia. Organisasi. Berkembangnya partai Islam memang tidak bisa dari aspek historis, sosiologis, dan politis bangsa Indonesia. Awal berkembangnya organisasi Islam modern dapat kita lihat pada Serikat Dagang Islam yang masih bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan, terutama batik. Kemudian berdiri Muhammadiyah pada tahun 1912, Nahdlatul Ulama di tahun 1926, dan seterusnya mewarnai peta politik umat Islam sampai saat ini. Dalam hal partai politik, politik Islam telah banyak membentuk partai berlandaskan agama Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Umat, Partai Kebangkitan Umat, Partai Masyumi, Partai Syariat Islam Indonesia, dan lain-lain. Di samping partai yang berasaskan Islam, di Indonesia pada saat ini ada juga partai yang berbasiskan masa Islam, yaitu antara lain Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Kelembagaan yang meliputi Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia disingkat Kemenak RI, dahulu merupakan Departemen Agama Republik Indonesia, adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama yang sejak tanggal 23 Desember 2020 dijabat oleh Yakut Khalil Qomas. Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah salah satu di antara 3 peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara pada tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi peradilan agama, ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan dibanding sebagai manifestasi dan fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif, sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah SWT. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang dalam berbagai bentuk lembaga yang bervariasi seperti pesantren, madrasah, surau, dan maunasah. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Pelaku ekonomi Islam ini terdiri dari praktisi perbankan, akademisi, dan para nasabah. Praktisi perbankan adalah pelaku yang dapat mengoperasi atau mengelola perbankan Islam. Akademisi adalah ilmuwan yang menggeluti ilmu-ilmu perbankan Islam secara teoritik. Sedangkan nasabah adalah orang-orang yang bekerja sama dengan pihak perbankan, baik sebagai penyimpan, pengguna dana, dan lain sebagainya.
Sosial. Adapun dalam undang-undang yang terkait sosial ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Sebutan Basnas adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan pasal 1 angka 7 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yakni lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas sebagai badan yang melakukan pengelolaan zakat berkedudukan di ibu kota negara. Dibentuk oleh pemerintah yang merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dan ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Undang-undang atau peraturan pemerintah. Menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dipilih menjadi dua. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda yang disebut hukum muamalat atau perdata. Bagian ini menjadi hukum positif berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Yang kedua, hukum Islam yang bersifat normatif, yang mempunyai sanksi atau padanan kemasyarakatan. Ini bisa berupa ibadah murni atau hukum pidana. Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional telah memiliki kekuatan normatif dan kehadirannya semakin memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia. Rincian produk hukum tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sejarah politik Islam di Indonesia yang meliputi masa kerajaan. Islam politik di masa kerajaan-kerajaan adalah gerbang pembuka lahirnya kekuatan politik Islam. Para raja muslim sangat berperan memainkan posisinya dalam mendukung proses islamisasi. Masa ini juga menjadi penanda runtuhnya dominasi politik Hindu-Buddha. Terhitung hanya secara kultur budaya saja, agama Hindu-Buddha masih mendominasi pola keberagamaan Nusantara. Masa kolonial menjadi titik kemunduran politik Islam sebagai satu-satunya basis politik yang selama berabad-abad tetap eksis. Kerajaan-kerajaan tidak dapat lagi membendung kolonialisme. Namun, ada sisi positif akibat lemahnya posisi raja Islam kala itu, yakni munculnya perlawanan terhadap penjajah dari berbagai basis kekuatan Islam seperti para bangsawan, ulama, dan rakyat jelata. Masing-masing kelompok ini mempunyai massa yang dapat digerakkan sewaktu-waktu. Massa ini juga akhirnya melahirkan berbagai organisasi Islam sebagai wadah perjuangan umat untuk menghadapi penjajahan. Sehingga pada masa ini lahir syariat Islam, Muhammadiyah hingga Nahdlatul Ulama. Masa modern. Masa Orde Lama dan Orde Baru pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan untuk menata kekuatan ekonomi daripada politik. Politik Indonesia secara umum dan politik Islam secara khusus benar-benar dalam genggaman birokrasi dan militer. Umat Islam memang cenderung menampilkan resistensi dan kurang terlibat dalam proses pembangunan. Umat Islam dalam hal ini berada dalam posisi marginal. Hubungan Islam dan negara dengan sendirinya menciptakan jarak karena disharmonisasi dan terkesan antagonis antar keduanya. Kondisi masa Islam pun berbelah dalam dinamika wacana Islam atau wacana kebangsaan yang berlarut-larut. Sebaliknya, masa reformasi dianggap menjadi titik kebangkitan umat Islam karena terjadi reformasi politik. Akan tetapi, perubahan tersebut tetap tidak mampu menyatukan institusi politik Islam.
partai-partai Islam yang banyak muncul hanya berlebar disintegrasi politik, sehingga pada masa ini justru umat Islam lebih memilih partai berideologi non-Islam. Hal ini terbukti dengan kemenangan partai politik pada pemilu 1999, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, pemilu 2004 Partai Golongan Karya atau Golkar, dan pemilu 2019 Partai Demokrat. Masing-masing adalah partai nasionalis yang dapat memenangkan suara mayoritas ketimbang partai Islam.